Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, terkait pembahasan yang pertama mengenai keyakinan. Jadi uh, mungkin termasuk saya. Jadi ada teman yang sharing dan saya juga mengalami hal yang serupa ketika mungkin iman saya dan teman saya sedang turun. Terus keyakinan adanya Allah atau keyakinan kepada Allah itu menurun menurun juga Ustadz. Ditambah ketika ada masalah, terus kita doa belum diijabah. Nah, itu termasuk uh, tergolong tergolong dalam dalam golongan apa Ustadz? Itu yang pertama. Terus cara mengatasinya seperti apa Ustadz? Syukron Ustadz. Ada fase-fase dalam hidup ini kita merasa kehilangan Tuhan. Tuhan itu seperti signal yang hilang timbul. Entah itu kena penyakit, kematian, gagal ujian, ada target yang ingin dicapai ternyata tidak tercapai, atau bangkrut, ditipu orang, usaha tidak. Nah, ketika kita mengalami itu goncang, hati kita hancur berkeping. Apakah saat itu kita kafir? Enggak, kita tidak kafir. Kita tetap muslim saat itu. Apakah saat itu kita murtad? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Tidak, enggak murtad. Selama dia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan iman. Tapi kalau sampai dia bilang enggak ada lah Tuhan itu, nauzubillah. Kalau hanya sekedar lintasan pikiran, cepat dia balik. Nah, jadi kalau ditanyakan posisinya, dia tidak murtad, dia tidak kafir. Dia hanya sedang down. Udah. Apa obatnya? Mandi segera. Tidur-tiduran, main handphone, nonton TV, tidur lagi, sampai pula masuk ke dalam obat-obatan, minuman, nggak bangkit-bangkit dari tempat tidur, mati lampu, itu udah kerja setan tuh udah. Bangkit, mandi, mandi taubat. Bangkit dari tempat tidur, mandi, suci, bersih, ganti baju, ganti singlet, ganti kolor, ganti celana, kain sarung, baju baru, wangi. Setan suka yang bau-bau, yang busuk-busuk. Makanya kalau ada orang stres, depresi, di kamar, nggak mandi, nggak ganti baju, memang suka dia itu. Makanya untuk melawan itu, mandi, bersih, fresh, sholat. Kalau ada musola dekat situ ke masjid, datang. Teman-teman diklasifikasi. Ada teman happy, teman ketawa, ada teman susah. Mendekat ke teman susah. Ada jenis teman ini memang enak sama dia waktu kita sedang susah. Ada jenis kawan ini enaknya pas lagi ada duit. Dekati teman yang sedang susah nih, yang enak kita ngobrol. Apapun cerita kita, jawabnya iya, iya, ada solusinya. Iya, iya, ada solusinya. Itu enak tuh. Kita sebetulnya ingin mendapat pendengar yang baik. Kita juga paham dia nggak bisa ngasih solusi. Dan dia pun tahu juga dia nggak bisa ngasih solusi. Cuman setelah itu kita jadi plong. Kita jadi lapang pikiran kita. Kenapa? Karena kita udah cerita. Nah, maka perlu begitu. Makanya namanya suhbatus salihin. Mandi taubat, bersih, dekatkan diri kepada Allah, dekat dengan orang-orang soleh, baca Quran. Kenapa baca Quran? Makanya disuruh baca Yasin. Sebetulnya disuruh baca Quran. Tapi karena Quran waktu itu ribet, besar, yang ada cuman surat Yasin.
Suruh baca Yasin, baca Kulhu, baca Al-Fatihah. Lalu kemudian disuruh zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar. Bersihkan diri, zahir dan batin. Zahirnya mandi, batinnya taubat. Dekatkan diri dengan sholat, baca Quran, zikir, dekat dengan orang-orang soleh, gabung dengan komunitas ngaji, komunitas hijrah, komunitas pemuda taubat, komunitas mantan narkoba, komunitas. Jangan sendirian. Karena ini cuma ada dua simpang ini. Kalau kita simpang mau baik, jadi baik. Tapi kalau enggak, ini ujung-ujungnya nanti depresi, bunuh diri. Hanya ada dua kemungkinan. Terus larut gila. Atau larut depresi, ketakutan, bunuh diri. Atau jadi ikut aliran sesat. Atau murtad, na'udzubillah. Atau jadi penyembah setan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya tolong kawan-kawan, sahabat-sahabat diinventarisir. Mana kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah, paguyuban, kawan sekampung, seperantauan. Mana mereka sekarang? Jangan acara bukber kumpul alumni hanya untuk nunjukkan udah punya mobil, sudah mapan, sudah kerja, bagi kartu. Bukan itu tujuannya. Si Anu di mana sekarang? Udah kerja apa dia? Kalau belum, bantu. Si Anu yang ninggal kemarin anaknya gimana? Sekolah anaknya gimana? Nah begitu. Karena kita, kalau nggak kita selamatkan, nah inilah yang disampaikan Pak Dimas ini. Ada orang yang down dan dia tidak menemukan solusi. Macam orang yang tenggelam di sungai, nggak ada yang menarik tangan dia. Mesti ada yang menarik, menyelamatkan dia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, izin. Ketika sudah menjalankan yang Ustadz bicarakan, pas sholat berdoa malah kesannya kayak menyalahkan Allah, Ustadz, kayak Allah nggak adil dan Allah tidak memperlakukan saya gitu misalnya, tidak sesuai harapan. Itu gimana, Ustadz? Makanya jangan diikuti bisikan-bisikan itu. Bisikan itu ada dua. Yang pertama hadisun nafsi namanya, bisikan dalam diri. Begitu ada bisikan dalam diri itu langsung dipotong, istighfar, astaghfirullahaladzim. Yang bisikan dalam diri itu. Kalau dia ikut tarekat, dia disuruh berzikir Allah 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 untuk menghilangkan itu semua. Kalau dia tarekatnya pakai zikir kuat, la ilaha illallah, sampai bergetar ujung rambut sampai ujung kaki untuk mengusir itu. Karena kalau tidak dia akan duduk sendiri. Kenapa aku? Kenapa bukan dia? Aku sudah baik. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Itulah yang nama-nama bisa senyum sendiri dia. Tapi kalau dia dapat sama orang, ngobrol sama orang, tumpah itu semua. Orang sekarang punya istilah modern namanya konseling. Sebetulnya suhbatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, jangan sendirian. Tapi kalaupun sendiri, dia dikawal oleh zikir. Makanya kalau ketemu Habib, ketemu Ustadz, ketemu Kiai, apa yang saya amalkan? Kata Habib, sholawat 1000 kali. Datang sama Kiai, kebetulan mursyid tarekat. Apa yang saya amalkan, Kiai? Allah Allah 5000 kali. Habis itu ketemu lagi sama Ustadz. Apa yang sama amalkan Ustadz? Baca Quran banyak-banyak. 3. Habib mengatakan sholawat 1000 kali. Kiai mengatakan Allah Allah 5000 kali. Ustadz mengatakan banyak Quran, baca Quran banyak-banyak. Sebetulnya 3 amalan yang berbeda, substansinya satu. Apa substansinya? Menyibukkan diri dengan itu sehingga menekan hadis sunnafsi tadi. Kata-kata yang ngomong di dalam, berkecamuk dia, bercakap di dalam ini. Ngomong dia di kepala itu.
Kalau pergi ke psikiater, dikasihnya makan obat. Kasihnya makan obat, tidur. Dosisnya hilang, bangun, kumat lagi. Tidur lagi, kumat lagi, tidur lagi. Kalau sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz, enggak begitu. Diarahkannya untuk suruh baca sholawat 1000 kali. Akhirnya fokus ke sholawat 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kata Syekh Mursyid, Allah 5000 kali. Allah. Sebelum itu jangan berhenti. Kata yang ini baca Quran. Buya Hamka baca Quran. Baca Quran terus. Anaknya namanya Bapak Irfan Hamka yang menulis buku Ayah. Apa yang Buya baca? Saya baca Quran. Kok lama kali? Saya baca. Berapa tadi Buya baca? 6 juz sampai 7 juz. 1/4 Quran dia baca. Kenapa Buya baca banyak? Aku ingat ibumu. Aku ingat almarhumah ibumu. Orang selevel Buya Hamka. Siapa yang nggak kenal Buya Hamka? Masih pikirannya. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan siapa-siapa. Jadi lawan. Makanya kata Nabi, begitu di dalam pikiran itu ada satu kali lau. Lau itu bahasa Arab kalau. Kalau itu pintu setan masuk. Begitu datang kalaulah aku kemarin enggak begini, kalaulah dulu enggak begini, kalaulah. Situlah dia masuk. Demikian. Wallahu a'lam. Afwan.